Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan, peserta didik dapat diharapkan yang pertama, menunjukkan keyakinan terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. Dan yang kedua, menunjukkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah terhadap fenomena alam yang terjadi. Dan yang ketiga, terbiasa bersikap baik terhadap fenomena alam sebagai penerapan isi kandungan Quran Surah Al-Qari'ah dan Quran Surah Al-Zalzalah. Dan yang keempat, bersikap dan berperilaku peduli terhadap lingkungan sesuai isi kandungan Quran Surah Al-Qari'ah dan Quran Surah Al-Zalzalah. Yang kelima, menyebutkan isi kandungan Quran Surah Al-Qari'ah dan Quran Surah Al-Zalzalah tentang fenomena alam. Dan yang terakhir, menjelaskan keterkaitan isi kandungan Quran Surah Al-Qari'ah dan Quran Surah Al-Zalzalah tentang fenomena alam. Nah, di sini Ibu sudah memiliki dua gambar. Gambar yang pertama ada gambar gunung meletus dan yang kedua ada gambar gempa bumi. Gambar-gambar tersebut itu menunjukkan fenomena alam atau bisa dikatakan dengan tanda-tanda kiamat. Dalam Islam, tanda-tanda kiamat itu ada dua. Yang pertama, kiamat sugro dan yang kedua, kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil dan yang kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Di sini anak-anak ada yang tahu surah apa yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam? Ya, surah Al-Qari'ah. Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun natsu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa ma adraka mal hiya narun hamiyah. Ibu sudah membacakan surah Al-Qari'ah dan sekarang Ibu akan membacakan satu persatu ayat dari surah Al-Qari'ah tersebut. Ayat yang pertama, Al-Qari'ah, hari kiamat. Dan yang kedua, Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Dan yang ketiga, Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Dan yang keempat, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Yang kelima, watakunul jibalu kal ihnil manfus, artinya dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Yang keenam, wa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangannya kebaikannya. Yang ketujuh, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memanusiakan, kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangannya, kebaikannya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka mal hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Zulif mengenai bacaan surah Al-Qari'ah beserta artinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang isi kandungan surah Al-Qari'ah, yaitu yang pertama, ayat 1-3. Ayat ini berisi tentang pemberitahuan akan datangnya hari kiamat. Dan Allah menarik perhatian bagi siapa saja yang mendengarkan surah ini dengan pertanyaan, apakah hari kiamat itu? Selanjutnya ayat 4-5. Ayat ini menjelaskan
tentang peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, yaitu manusia sangat panik dan ketakutan. Mereka berlari tak tentu arah, sehingga digambarkan seperti aneh-aneh atau lara-lara yang berterbaran. Sedangkan gunung-gunung digambarkan sebagai bulu yang berhamburan. Selanjutnya ayat 6-9. Pada ayat ini dijelaskan tentang dua golongan, yaitu yang pertama, orang-orang yang memiliki timbangan kebaikannya lebih berat dan orang-orang yang memiliki timbangan kebaikannya lebih ringan. Selanjutnya mereka akan mendapatkan balasan yang mereka perbuat di dunia, yaitu orang yang memiliki timbangan kebaikannya lebih banyak akan dimasukkan ke dalam surga, dan sebaliknya orang yang memiliki timbangan kebaikan lebih ringan akan dimasukkan ke dalam neraka Hawiyah. Dan yang terakhir ayat 10-11. Ayat ini menjelaskan tentang apakah neraka Hawiyah itu. Hawiyah memiliki arti yang turun. Apa dan bagaimana neraka Hawiyah itu? Neraka Hawiyah adalah api yang sangat panas dan bergejolak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kata Al-Qari'ah pada surat ini berasal dari kata qoro'a yang memiliki arti mengetuk. Maksud mengetuk adalah suara menggelegar yang disebabkan oleh hancurnya alam raya yang begitu kerasnya pada hari akhir. Suara tersebut seperti mengetuk dan kemudian membuat telinga peka, bahkan hati serta pikiran manusia. Surat Al-Qari'ah menerangkan mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di hari kiamat yang sangat dahsyat. Kata Al-Qari'ah dalam surat ini diulang sebanyak 3 kali, yang menggambarkan sebuah peringatan untuk manusia agar saat terjadinya hari kiamat atau hari akhir. Pada hari kiamat, umat manusia akan bertebaran seperti anai-anai atau rayap, dan di saat itu manusia akan merasa lemah, kebingungan, hancur, dan berhamburan ke arah yang tidak menentu. Kemudian gunung-gunung akan meletus dan mengeluarkan isinya hingga berhamburan. Lalu, saat kiamat terjadi, akan terdapat yaumul mizan, di mana segala amal perbuatan yang dilakukan manusia selama di dunia akan ditimbang. Apabila selama hidup di dunia orang itu memiliki amal perbuatan yang sedikit, maka menyebabkan timbangan kebaikannya menjadi ringan dan harus menerima balasan serta ditempatkan di neraka. Mereka akan merasakan bagaimana panasnya api neraka yang bergejolak.